semua, selamat datang di Nektoys. Dalam video kali ini, kita akan menjelajahi beberapa alat transportasi dan teknologi yang paling menarik dan inovatif sepanjang sejarah. Dari mobil tang hingga Groot, kami akan memeriksa setiap alat ini dengan detail mendalam, serta melihat bagaimana versi mainannya merepresentasikan teknologi aslinya. Bersiaplah untuk sebuah perjalanan yang mendalam dan mendidik. Ayo kita mulai. Yang pertama, tang tempur. Mobil tang adalah salah satu inovasi militer yang paling berpengaruh dalam sejarah peperangan. Tang pertama kali diperkenalkan pada tahun 1916 oleh Inggris dalam pertempuran Somme selama Perang Dunia Ketiga, yang merupakan salah satu konflik militer paling brutal dan berkepanjangan dalam sejarah. Tang dikembangkan sebagai respons terhadap kebutuhan untuk menghadapi medan perang yang semakin kompleks dan menghadapi senjata musuh yang semakin canggih. Pada awal abad ke-20, Perang Dunia Ketiga memperlihatkan kemajuan signifikan dalam teknologi militer, tetapi juga mengungkapkan kelemahan dalam taktik perang yang ada. Trench warfare, di mana pasukan terjebak dalam parit yang panjang dan terhubung, menciptakan situasi perang statis yang sangat merugikan dan mematikan. Dalam menghadapi masalah ini, para insinyur Inggris, seperti Sir Albert Gerald Stern dan J.F.C. Fuller, mulai mengembangkan ide tentang kendaraan yang bisa melintasi parit dan medan berat tanpa terjebak. Tang pertama yang dikenal sebagai Little Willie adalah prototipe yang dibuat pada tahun ke-1916. Kendaraan ini memiliki lapis baja tebal dan roda rantai untuk mendistribusikan beratnya secara merata, sehingga dapat melintasi medan yang sulit. Bentuknya yang unik, menyerupai tang air, memberinya nama tang, dan desain ini segera terbukti efektif dalam pertempuran. Tang pertama kali digunakan dalam pertempuran Somme, memberikan perlindungan kepada pasukan dan memungkinkan mereka untuk menerobos barikade pertahanan musuh. Tang bekerja berdasarkan prinsip distribusi berat dan perlindungan lapis baja. Roda rantai yang besar dan berteknologi tinggi pada tang dirancang untuk mengurangi tekanan yang diterapkan pada tanah, sehingga memungkinkan tang bergerak di atas berbagai medan seperti lumpur dan pasir tanpa tenggelam atau terjebak. Ini adalah hasil dari prinsip fisika yang mendistribusikan berat kendaraan secara merata di atas area yang lebih besar. Selain itu, lapis baja pada tang dirancang dengan berbagai sudut untuk menyebarkan dan menyerap energi dari peluru dan ledakan. Teknologi ini dikenal sebagai slot armor, di mana sudut-sudut lapis baja mengurangi peluang peluru untuk menembus ke dalam tang, meningkatkan perlindungan terhadap tembakan musuh. Sistem suspensi yang canggih juga memungkinkan tang untuk mempertahankan stabilitas saat bergerak di medan yang kasar. Seiring berjalannya waktu, teknologi tang telah mengalami banyak perubahan dan peningkatan. Tang modern dilengkapi dengan sistem pertahanan aktif yang dapat mendeteksi dan menghancurkan ancaman sebelum mencapai tang. Teknologi sensor dan sistem kontrol tembakan otomatis meningkatkan akurasi dan efektivitas tang dalam pertempuran. Selain itu, desain lapis baja telah berkembang menjadi lapis baja komposit dan reaktif yang memberikan perlindungan tambahan terhadap berbagai jenis amunisi. Versi mainan dari mobil tang seringkali dirancang dengan detail yang mendekati aslinya. Model mainan ini biasanya terbuat dari plastik atau logam die-cast dan dilengkapi dengan fitur mekanisme gerak otomatis, efek suara tembakan, dan bahkan fitur peluncuran proyektil miniatur. Beberapa model mainan tang memiliki fungsi tambahan seperti kemampuan untuk bergerak di berbagai permukaan atau mengoperasikan fitur seperti pengendalian jarak jauh. Mainan ini tidak hanya menawarkan pengalaman bermain yang menyenangkan, tetapi juga memberikan gambaran tentang bagaimana teknologi tang bekerja dalam kehidupan nyata, menggabungkan unsur pendidikan dengan kesenangan. Kedua, mobil peluncur rudal antar benua. Mobil peluncur rudal antar benua (ICBM) adalah kendaraan strategis yang dirancang untuk mengangkut dan meluncurkan rudal balistik dengan jangkauan ribuan kilometer. Konsep ini mulai dikembangkan pada era Perang Dingin, sekitar tahun 1950-an, sebagai bagian dari perlombaan senjata nuklir antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Pada awalnya, rudal balistik antar benua adalah bagian dari strategi nuklir untuk memberikan kekuatan penangkalan terhadap musuh. Pengembangan ICBM melibatkan sejumlah ilmuwan dan insinyur yang bekerja pada prinsip dasar roket dan teknologi peluncuran.
Salah satu rudal ICBM pertama, Atlas D, mulai diluncurkan pada tahun 1959 oleh Amerika Serikat. ICBM menggunakan prinsip roket untuk meluncurkan muatan keluar angkasa. Dalam roket, bahan bakar terbakar di ruang bakar untuk menghasilkan gas bertekanan tinggi. Gas ini kemudian dikeluarkan melalui nozzle, menghasilkan dorongan yang mendorong roket ke depan. Sistem propulsi ICBM terdiri dari beberapa tahap, di mana setiap tahap memiliki mesin roket yang mendorong rudal lebih jauh ke dalam ruang angkasa. Untuk mencapai akurasi tinggi, ICBM dilengkapi dengan sistem navigasi yang sangat canggih. Ini termasuk perangkat pemantauan satelit dan radar yang membantu melacak posisi rudal dan mengarahkan ke target dengan presisi yang sangat tinggi. Teknologi kontrol penerbangan juga memungkinkan rudal untuk melakukan koreksi jalur secara real-time, mengatasi gangguan dari atmosfer dan kondisi luar angkasa. Teknologi ICBM terus berkembang dengan peningkatan dalam sistem peluncuran, propulsi, dan navigasi. Sistem pertahanan anti-rudal dan teknologi stealth juga mempengaruhi pengembangan ICBM, meningkatkan kemampuan untuk menghadapi ancaman dan mempertahankan keamanan. Mainan mobil peluncur rudal seringkali merupakan model skala dari kendaraan asli, dengan fitur peluncuran rudal miniatur dan efek suara. Beberapa model mainan dilengkapi dengan remote control untuk mengoperasikan fitur peluncuran, memberikan pengalaman bermain yang mendekati kenyataan. Ketiga, traktor. Traktor adalah alat pertanian yang sangat penting, dirancang untuk mengolah tanah dan mempermudah berbagai tugas pertanian. Traktor modern pertama kali dikembangkan pada akhir abad ke-19 oleh John Froelich yang merancang traktor bertenaga bensin. Traktor pertama kali diperkenalkan untuk menggantikan tenaga kerja manusia dan hewan dalam pekerjaan pertanian. John Froelich, seorang petani dari Amerika Serikat, menciptakan traktor bertenaga bensin pertama pada tahun ke-1892. Desain ini memungkinkan traktor untuk melakukan tugas-tugas berat seperti membajak tanah dan menarik alat pertanian lainnya. Traktor menggunakan mesin internal pembakaran yang mengubah energi kimia dari bahan bakar menjadi energi mekanik. Mesin ini menggerakkan sistem transmisi yang mentransfer tenaga ke roda belakang, memungkinkan traktor untuk menarik alat pertanian seperti plough dan cultivator. Sistem hidrolik pada traktor juga memungkinkan kontrol presisi atas alat yang terpasang, seperti mengangkat dan menurunkan plough. Teknologi modern dalam traktor mencakup sistem GPS dan kontrol otomatis. Sistem GPS memungkinkan traktor untuk mengikuti jalur yang sangat presisi, meningkatkan efisiensi dalam proses penanaman dan panen. Kontrol otomatis juga mengurangi kebutuhan akan tenaga kerja manusia, memungkinkan traktor untuk melakukan tugas secara mandiri dengan akurasi tinggi. Traktor modern dilengkapi dengan teknologi canggih seperti sistem telemetri yang memantau kinerja traktor secara real-time. Teknologi ini memungkinkan pemantauan dan perawatan jarak jauh, serta integrasi dengan sistem manajemen pertanian untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Mainan traktor seringkali merupakan model skala dari traktor asli, dengan fitur-fitur seperti mekanisme pengangkatan dan kemampuan untuk menarik trailer mainan. Model ini dirancang untuk memberikan pengalaman bermain yang mendidik dan menyenangkan bagi anak-anak, sekaligus mengenalkan mereka pada konsep dasar pertanian dan teknologi traktor. Keempat, pesawat terbang. Pesawat terbang telah mengubah cara kita bepergian dan menjelajahi dunia. Wright bersaudara, Orville dan Wilbur, melakukan penerbangan pertama mereka pada tahun 1903 yang menandai awal era penerbangan modern. Setelah penerbangan pertama Wright bersaudara, teknologi pesawat terus berkembang dengan pesat. Pesawat pertama yang dapat dioperasikan secara praktis adalah model biplane yang dirancang untuk penerbangan jarak pendek. Dengan berjalannya waktu, desain pesawat berkembang menjadi pesawat terbang yang lebih besar dan lebih cepat, dengan berbagai inovasi dalam aerodinamika dan mesin. Pesawat terbang beroperasi berdasarkan prinsip aerodinamika. Sayap pesawat dirancang dengan bentuk yang memungkinkan aliran udara lebih cepat di atas sayap dibandingkan di bawah sayap, menciptakan gaya angkat yang memungkinkan pesawat terbang. Mesin pesawat menghasilkan dorongan dengan mengeluarkan gas dari belakang mesin,
mendorong pesawat maju. Teknologi pesawat juga mencakup sistem navigasi yang canggih, seperti radar dan sistem kontrol penerbangan otomatis yang membantu pilot mengoperasikan pesawat dengan presisi tinggi. Sistem ini juga mencakup perangkat komunikasi dan pemantauan untuk memastikan keselamatan penerbangan. Pesawat terbang modern menggunakan teknologi canggih seperti material komposit ringan dan sistem avionik digital untuk meningkatkan efisiensi bahan bakar dan performa. Pesawat jet komersial saat ini dirancang untuk terbang pada kecepatan tinggi dengan efisiensi yang sangat tinggi, memungkinkan perjalanan lintas benua yang cepat dan nyaman. Mainan pesawat terbang seringkali berupa model skala dengan detail yang sangat rinci. Beberapa model dilengkapi dengan fitur seperti mekanisme terbang, efek suara mesin, dan bahkan remote control. Model ini memberikan pengalaman bermain yang menyenangkan dan mendidik bagi anak-anak, mengenalkan mereka pada konsep dasar penerbangan dan teknologi pesawat. Kelima, pesawat tempur. Pesawat tempur adalah salah satu komponen vital dalam kekuatan udara militer, dirancang untuk superioritas udara dan pertahanan negara. Pesawat tempur pertama kali diperkenalkan pada Perang Dunia dan telah mengalami evolusi signifikan sejak saat itu. Pesawat tempur pertama kali digunakan pada Perang Dunia I sebagai alat untuk pertarungan udara dan pengawasan. Salah satu pesawat tempur awal yang terkenal adalah Sopwith Camel yang digunakan oleh Inggris. Seiring waktu, pesawat tempur berkembang menjadi pesawat jet canggih dengan berbagai kemampuan tempur. Pesawat tempur menggunakan teknologi aerodinamika dan mesin jet untuk mencapai kecepatan tinggi dan manuver yang cepat. Sistem avionik pesawat tempur termasuk radar, sistem pelacakan, dan perangkat senjata yang memungkinkan pesawat untuk mendeteksi dan menyerang target dengan presisi tinggi. Teknologi stealth juga merupakan bagian dari inovasi pesawat tempur modern, di mana desain pesawat dirancang untuk mengurangi jejak radar dan inframerah, membuatnya lebih sulit dideteksi oleh sistem pertahanan musuh. Mesin pesawat tempur juga dilengkapi dengan afterburner yang memungkinkan pesawat untuk mencapai kecepatan supersonik. Pesawat tempur modern seperti F-22 Raptor dan Su-57 dirancang dengan teknologi canggih seperti kemampuan manuver ekstrem, sistem kontrol penerbangan fly-by-wire, dan senjata berpandu presisi. Teknologi ini meningkatkan kemampuan pesawat tempur dalam melaksanakan misi pertahanan dan serangan. Mainan pesawat tempur seringkali berupa model skala yang dirancang dengan detail yang menyerupai pesawat asli. Beberapa model dilengkapi dengan fitur efek suara, mekanisme peluncuran misil, dan remote control. Mainan ini menawarkan pengalaman bermain yang mendekati kenyataan dan memberikan wawasan tentang teknologi pesawat tempur. Terima kasih telah menyaksikan video kami di Nektoys. Kami berharap Anda menikmati eksplorasi mendalam tentang berbagai alat transportasi dan teknologi yang telah kami bahas, serta versi mainannya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan klik tombol notifikasi agar tidak ketinggalan video-video menarik kami berikutnya. Jika Anda memiliki pertanyaan atau saran, tinggalkan komentar di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya.